Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2023H akan menjelaskan terkait proyek UAS kami. Perkenalkan, saya Farah Raina Febiana dengan 3 NIM digit terakhir 132. Perkenalkan, nama saya Firdaini Asmi dengan 3 NIM digit terakhir 071. Jadi dalam video ini kami akan menjelaskan terkait proyek yang kami buat menggunakan Docker Compose. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan dua layanan utama yaitu HTTP server dan database server. Aplikasi yang kami gunakan adalah Nginx untuk HTTP server dan Postgre untuk database server. Sebelumnya kami sudah membuat satu folder dengan nama uas_docker. Di sini berisi satu folder lagi dan beberapa file seperti file server.js, nginx, docker file, docker compose, dan satu folder bernama html yang isinya index.html. Lalu pada folder juga terdapat package.json dan package.log.json serta node modules, namun ini kita tidak menambahkannya sendiri ke dalam folder uas_docker. Ini langsung dari instalasi pada saat perintah di terminal. Selanjutnya, kami masuk ke dalam file Docker Compose YAML. Di dalam file ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada versi. Di versi ini menentukan versi Docker Compose yang kami gunakan, yaitu 3.9. Selanjutnya memberi nama project dengan UAS strip project. Setelah itu ada beberapa layanan. Yang pertama ada layanan web Nginx. Di sini ada image. Fungsi dari image adalah kami mengambil image resmi dari Nginx. Selanjutnya ada nama kontainer dan nama yang kami buat adalah Nginx_server. Selanjutnya memetakan port 880 di host ke port 80 di kontainer. Aksesnya melalui localhost 8080. Selanjutnya di sini ada volume. Fungsinya untuk menghubungkan folder HTML dari host ke folder usr/share/nginx/html di dalam kontainer untuk menyajikan file HTML-nya. Selanjutnya menghubungkan file nginx.conf di host ke konfigurasi. Ini ada network, yaitu menempatkan kontainer di dalam jaringan app_network agar dapat terhubung dengan layanan yang lainnya. Layanan yang kedua yaitu layanan DB, PostgreSQL Database. Di sini ada image, jadi kami menggunakan image resmi dari Postgre. Yang kedua ada container name, namanya Postgres_DB. Selanjutnya ada environment. Di sini menentukan variabel lingkungan untuk pengaturan database-nya. Yang pertama username database, itu admin, terus postgre_password, itu admin 123, terus selanjutnya postgre_db, kami namai dengan sample_db. Di sini memetakan port 5432 di host 5432 yang ada di kontainer. Selanjutnya, nama ini fungsinya untuk menyimpan database PostgreSQL di dalam volume db_data agar data tetap ada meskipun kontainernya dihentikan. Berada di networks yang bernama app_network. Layanan ketiga ada pgadmin. Di sini ada image. Kami mengambil image resmi dari pgadmin versi terbaru. Selanjutnya menamai kontainer dengan pgadmin. Lalu menentukan konfigurasi login untuk pgadmin. Yang pertama ada pgadmin_default_email. Di sini email untuk loginnya admin@admin.com. Lalu pgadmin_default_password. Di sini ada admin 123. Selanjutnya memetakan port 5050 di host ke port 80 di kontainer. Aksesnya melalui localhost 5050. Di sini ada depends_on, yaitu menentukan bahwa layanan ini harus menunggu layanan DB atau PostgreSQL berjalan terlebih dahulu. Selanjutnya ada networks, berada di dalam jaringan app_network. Layanan yang keempat, layanan terakhir, yaitu Node.js backend. Pertama di sini ada build, untuk menginstruksikan Docker untuk membangun image menggunakan file
Docker file di directory saat ini. Selanjutnya container name dan namanya itu node_server. Selanjutnya memetakan port 3000 di host ke port 3000 di kontainer. Akses melalui localhost 3000. Environment mengatur variabel lingkungan untuk node.js dengan node_env sama dengan production untuk menjalankan aplikasi dalam mode produksi. Selanjutnya di sini ada networks berada di dalam jaringan app_networks. Terus selanjutnya ada depends on, yaitu menentukan bahwa layanan ini harus menunggu layanan DB atau PostgreSQL berjalan terlebih dahulu. Selanjutnya ada networks. Jadi networks ini untuk membangun jaringan internal bernama app_network menggunakan driver bridge. Jaringan ini memungkinkan semua layanan saling terhubung. Yang terakhir ada volume, mendefinisikan volume bernama db_data untuk menyimpan data PostgreSQL-nya. Jadi konfigurasi atau script ini membangun project Docker Compose dengan 4 layanan utama, yaitu Nginx untuk melayani file HTML, Postgre untuk menyediakan layanan database-nya, pgadmin untuk mempermudah pengelolaan database, dan yang terakhir Node.js untuk backend yang menghubungkan database dengan aplikasi website. Semua layanan ini sudah terhubung. Terminal kita dapat mengetikkan perintah set execution policy remote sign scope current user. Di sini perintah ini itu untuk mengubah kebijakan eksekusi script di PowerShell untuk memungkinkan menjalankan script jarak jauh atau remote sign, lalu melakukan perintah npm install express course body parser pg. Di sini itu kita melakukan instalasi paket dari npm yang dibutuhkan untuk pengembangan. Di sini ada Node version, di sini untuk mengecek versi Node-nya yaitu F22 12.0. Lalu di sini ada pengecekan version pada npm yaitu 10.9.0. Ada perintah npm init y, di sini itu fungsinya untuk menginisialisasi project Node.js. Di sini. Lalu selanjutnya, ini ada docker ps yang berisi container ID, image, command, create, status, port, dan name. Lalu di sini untuk menjalankannya, kita menggunakan perintah docker compose upd. Selanjutnya di docker, pada docker sudah terhubung di container ada UAS project nama filenya. Lalu kita membuka Chrome dan mengetikkan localhost 5050. Sebelumnya kita sudah membuat isi data pada Postgre ini dengan query-query yang sudah kita buat dan sudah di-run tadi. Selanjutnya pada web localhost 8080 di sini nantinya isi dari query data yang sudah kita masukkan pada pgadmin akan tersambung di sini. Seperti di user identity ini ada ID KTP, ID user, tanggal lahir, tempat lahir. Pada rekening ada ID rekening, ID user, PIN, saldo. Pada kartu ada ID kartu, ID rekening, Nochiachi, dan jenis kartu. Lalu di mutasi rekening ada ID mutasi dan periode mutasi. Di transaksi ada ID transaksi, ID user, ID rekening, tipe pembayaran, nama pembayaran, jumlah pembayaran, dan jenis pembayaran. Sedangkan di resepnya ada ID resep, ID user, ID rekening, ID mutasi, ID transaksi, nama transaksi, jumlah transaksi, dan tanggal transaksi. Semua data yang ada di sini itu sama dengan apa yang sudah kami buat di pgadmin yang ini. Terus, jadi sampai sini project yang sudah kita lakukan dan kita buat, kesimpulan dari semua ini adalah project ini menggunakan Docker Compose untuk mengintegrasikan HTTP server, HTML, dan backend API dengan efisien, dengan konfigurasi yang terorganisir di dalam file Docker Compose YML yang tadi. Docker Compose YML, Docker file, dan Nginx konfigurasi. Semua layanannya dapat terhubung dengan adanya Docker. Sekian presentasi proyek arsitektur dan sistem operasi dari kami kelompok 3. Sekian, terima kasih.